Hubungan mereka yang dianggap tak biasa ini disebut sebagai pembawa sial dan menarik iblis, serta tak lupa adegan-adegan sadis yang bikin ngilu. Halo Sobat Serius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini, kita bakal bahas film ketiga dari trilogi Fear Street, yaitu Fear Street Part 3, 1666. Oh iya, sebelum kita mulai, aku mau ingetin kalian kalau ini adalah spoiler konten, sehingga watch at your own risk ya. Yuk buckle up, karena kita bakal balik lagi ke 300 tahun lalu sebelum semuanya dimulai. Yuk, langsung aja, let's go! Will follow you forever. Setelah mengetahui letak tangan milik penyihir Starfire dan menyatukannya dengan mayatnya, Dina terlempar ke tahun 1666 di mana segala teror di Shadyville dimulai. Dina seakan hidup di tubuh Starfire, melihat dan merasakan pengalaman yang memulai segalanya, dan berusaha mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kutukan tersebut. Penonton dibawa mengenal sosok yang disebut penyebab dari tragedi di Shadyville, yaitu Starfire. Lewat Dina yang kini berada di dalam tubuh Serah, kita mengetahui bahwa Starfire sesungguhnya bukan seorang penyihir, melainkan warga biasa dari kampung Union yang mencintai anak gadis dari pastor di desa, yaitu Hannah Miller. Hubungan mereka yang dianggap tak biasa ini disebut sebagai pembawa sial dan menarik iblis, dan setelah hubungan keduanya tersebar, kampung Union mulai mengalami beberapa kemalangan, seperti hasil bumi yang busuk, air yang tercemar, hingga pastor yang tiba-tiba membunuh anak-anak. Namun Serah maupun Hannah nggak memanggil iblis, dan ada dalang di balik itu yang menggunakan hubungan mereka sebagai cover untuk perbuatannya. Terdiri dari dua latar waktu, Fear Street 1666 pada setengah awal film menceritakan secara mendetail tentang apa aja yang terjadi di masa itu, dan bagaimana kutukan tersebut bisa terjadi, serta siapa aja yang bertanggung jawab atas teror yang terjadi ratusan tahun ke depan. Setelah kisah ini rampung, penonton dilempar kembali ke tahun 1994 dengan fakta yang dimiliki oleh Dina dan harus menyelesaikan kutukan tersebut. Ada perbedaan yang amat jelas antara kedua latar waktu tersebut. Lewat tone dan mood yang lambat dan mencekam di tahun 1666, penonton dibuat tegang dan emosional ketika mengikuti kisah Starfire. Namun saat kembali ke tahun 1994, mood film kembali menjadi jenaka. Fear Street 1666 memiliki kemiripan bahkan terinspirasi dari film karya Terrence Malick, yaitu The New World. Sutradara Leigh Janiak yang merupakan fans berat dari film tersebut menuangkan inspirasi yang didapatkannya lewat adegan Starfire dan Hannah Miller yang tengah dituduh oleh penduduk Union sebagai penyihir. Dengan pandai, Leigh Janiak juga memberikan porsi yang pas untuk kisah Starfire sebelum berangkat pada konklusi cerita di tahun 1994. Leigh Janiak berhasil melampaui ekspektasi banyak orang. Trilogi Fear Street yang sebelumnya dianggap film slasher biasa berhasil mematikan pendapat itu dengan penutupan yang jenius di Fear Street 1666. Lewat teknik penyutradaraan yang jenius, jalan cerita yang unik, hint dan referensi pop culture yang disebar di mana-mana, serta tak lupa adegan-adegan sadis yang bikin ngilu, Leigh Janiak mampu memamerkan kemampuan sutradaranya yang tidak bisa diganggu-gugat. Selain itu, akting yang memukau dari seluruh cast dari kedua film sebelumnya kembali hadir di film terakhir ini. Meskipun memiliki karakterisasi yang gak gitu berbeda, mereka berhasil membuat perbedaan antara karakter mereka di timeline masing-masing dan di tahun 1666. Honorary mention harus disampaikan pada Elizabeth Scopel yang memerankan Starfire yang asli, karena lewat screen time yang terbatas berhasil menampilkan performance yang kuat dan membekas untuk penonton. Fear Street Party 1666 menjadi penutup yang amat baik untuk Fear Street Trilogy. Selain karena konflik yang memuncak di film ini, Fear Street 1666 juga dengan pintar mengeksplor tema-tema tentang kelas, gender, dan seksualitas lewat caranya sendiri serta memberikan horor yang berisi. Minus dari film ketiga ini adalah mungkin hanya bagaimana adanya ketidaksesuaian realita di tahun 1666 dan apa yang terjadi di dunia nyata. Seperti kayak remaja perempuan di abad 17 bisa bermain-main di hutan dan bukannya meninggal karena kehamilan dini. Ya, ini bukan detail yang penting bagi penonton dan rasanya nggak akan mengganggu. Fear Street Party 1666, tim serius kasih rating 9 dari 10. Meninggalkan dampak yang bertahan lama dengan film terakhirnya, Fear Street 1666 menghadirkan horor Puritan yang kuat seperti The Witch. Selain melampaui ekspektasi, Fear Street juga berhasil mematapkan titelnya sebagai horror experience yang unik dan wajib buat dicoba.
Nah, itu dia review dari film terakhir trilogi Fear Street, yaitu Fear Street Part 3 1666. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama review dari kita? Share di kolom komentar ya! Oh iya, kalian jangan lupa buat like, comment, share, sama subscribe channel ini dan kasih tahu video ini ke teman-teman kalian yang suka nonton ya. Aku Mahira, pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye!